Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa kembali hadir pada pertemuan mata kuliah. Jadi mata kuliah kita yaitu studio penyajian dan persentase. Tepatnya kita sudah berada di pertemuan yang keempat. Nah, jadi adapun materi kita pada pertemuan keempat ini yaitu mengenai eh, media dan teknik persentase tertulis dan lisan. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai media dari teknik persentase secara visual. Jadi sekarang kita masuk pada teknik persentase tertulis dan lisan. Nah, jadi pada materi kita di pertemuan keempat ini eh, ada dua sub materi. Yang pertama yaitu persentase tertulis, kemudian yang kedua yaitu persentase secara lisan. Nah, sekarang kita masuk pada sub materi pada persentase tertulis. Jadi ada dua ya. Yang pertama mengenai pengantar dasar dari persentase tertulis, kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan persentase tertulis. Nah, sebagai pengantar, tujuan dan alasan untuk menulis tesis ataupun artikel ataupun eh, sebuah buku secara sosial diinstruksikan oleh setiap organisasi perguruan tinggi. Kondisi untuk promosi, kemudian eh, kebutuhan untuk publikasi dan tekanan-tekanan yang timbul dari situasi tersebut akan menciptakan gaya penulisan yang tertentu. Kemudian dalam hal ini eh, keterampilan penggunaan bahasa merupakan kunci yang paling penting bagi seorang pengarang profesional dalam menulis sebuah karangan ilmiah. Nah, sebagai gambaran, jadi misalnya dalam suatu universitas, misalnya di kampus kita di UIN Alauddin Makassar, memiliki gaya dan aturan penulisan tersendiri. Jadi tiap instansi atau tiap kampus itu memiliki gaya dari penulisan tersendiri. Mungkin ada beberapa aturan-aturan yang berbeda dengan kampus lainnya. Nah, itulah yang disebut dari gaya penulisan itu sendiri. Oke, next. Dalam sebuah laporan ilmiah seperti jurnal, kemudian skripsi ataupun tesis, diharapkan memenuhi kriteria umum. Nah, kriteria-kriteria umum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama yaitu terfokus pada topik yang spesifik. Jadi maksudnya dalam sebuah karya ilmiah atau karangan ilmiah mungkin diharuskan memiliki sebuah topik yang spesifik. Misalnya Anda membuat sebuah artikel dengan judul pengaruh keberadaan industri terhadap bangkitan lalu lintas di jalan A. Nah, itu kan spesifik. Jadi ketika topiknya tidak spesifik, judulnya seperti ini. Pengaruh kawasan industri terhadap bangkitan lalu lintas. Itu kan tidak spesifik karena tidak menyebutkan nama tempat atau tidak menyebutkan penjelasan selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu membahas pokok bahasan dengan lengkap. Jadi dalam membuat sebuah karya ilmiah itu diharapkan uh, membahas dengan selengkap-lengkapnya atau sampai selesai. Kemudian yang ketiga yaitu telaah pustaka yang cukup dan kritis. Jadi dalam sebuah karya ilmiah apakah dia tesis ataupun skripsi ataupun jurnal harus memiliki sebuah telaah pustaka yang dimana telaah pustaka ini menjadi acuan dalam eh, penggunaan teori-teori dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu mengandung argumentasi yang masuk akal. Nah, argumentasi yang masuk akal di sini dimaksudkan bahwa misalnya dalam pembuatan
karya ilmiah, apakah dia tesis, skripsi, ataupun jurnal, harus mengandung argumentasi yang benar-benar telah teruji. Maksudnya, eee, telah, argumentasi ini telah, diteliti sebelumnya dan, eee, karangan ilmiah kita harus mengacu pada argumentasi tersebut. Jadi kita tidak, di sini kita tidak, mengada-ngada. Kemudian yang kelima yaitu dipresentasikan secara baik. Jadi, seperti pembahasan kita yang lalu mengenai sebuah persentase. Jadi hasil karangan ilmiah kita, jurnal, tesis maupun skripsi harus dipresentasikan secara baik karena tak ada gunanya mengarang sebuah karya ilmiah dengan baik dan benar jika tidak diakhiri dengan persentase yang baik pula. Oke, next. Nah, Trimers dan Somers pada 1984 menyimpulkan beberapa pemahaman yang mencirikan sikap dan kerja dari para penulis berpengalaman. Yang pertama yaitu penulis berpengalaman memiliki keyakinan pada kebiasaan menulis mereka. Nah, di sini dimaksudkan bahwa para penulis berpengalaman telah menulis dengan sukses sebelumnya. Oleh karena itu, mereka memiliki kepercayaan bahwa mereka akan berhasil untuk menulis lagi. Nah, mereka mempertaruhkan keyakinan ini ketika setiap kali mereka melakukan kegiatan menulis, karena setiap kegiatan menulis yang baru menciptakan eh, satu set permasalahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, penulis berpengalaman memahami tahapan dalam proses menulis mereka. Nah, maksudnya di sini, para penulis berpengalaman telah menulis sedemikian sering sehingga mereka dapat mengidentifikasi tahapan-tahapan yang dapat diperkirakan sebelumnya dalam evolusi kegiatan proses menulis mereka. Nah, mereka mengetahui mengapa setiap tahap mengandung beberapa tahap yang lebih kecil, bagaimana setiap tahap menghubungkan ke tahap selanjutnya, dan kapan diperlakukan untuk mengulang satu atau seluruh tahap beberapa kali untuk menghasilkan sebuah tulisan yang berhasil. Kemudian yang ketiga yaitu penulis berpengalaman mengandalkan elemen dasar dalam situasi apapun untuk memandu mereka saat bekerja. Nah, maksudnya di sini yaitu para penulis berpengalaman harus menulis dalam berbagai kondisi dan kesempatan. Oleh karenanya, mereka telah belajar untuk memusatkan pada faktor-faktor yang konstan ada dalam setiap situasi menulis. Para penulis berpengalaman memahami bahwa mereka tidak dapat mengandalkan kepada sebuah keajaiban untuk menghasilkan tulisan yang efektif. Mereka percaya bahwa menulis yang efektif timbul dari pengambilan keputusan yang efektif. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk pada memahami tujuan dan sasaran penulisan. Nah, jadi pada sebuah karya tulisan, karya ilmiah, eh, sebenarnya memiliki tujuan dan sasaran. Nah, hal ini sangat erat kaitannya dengan akibat yang diharapkan pada sebuah tulisan. Suatu tulisan pada dasarnya dimaksudkan untuk eh, menggerakkan suatu proses yang mengakibatkan sebuah perubahan. Jadi dalam menulis itu eh, diharapkan dapat merubah sesuatu. Nah, oleh karenanya seorang penulis harus mengetahui sejak awal maksud, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam sebuah penulisannya. Nah, selanjutnya hubungan antara maksud dan respon pembaca dapat dilihat pada pembahasan berikut. Jadi, maksud penulis memberitahukan atau mengajar, adapun respon pembaca yaitu mengerti atau memahami. Kemudian, maksud penulis yaitu meyakinkan atau mendesak. Kemudian respon pembaca harusnya adalah percaya atau menentang. Kemudian, maksud penulis menghibur atau menyenangkan. Respon pembaca yang mestinya kesenangan dan estesis.
Kemudian maksud penulis mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dan emosi yang berapi-api, harusnya respon pembaca yaitu tingkah laku atau pikiran yang dikendalikan oleh emosi. Kemudian kita masuk pada klasifikasi jenis tulisan. Jadi ini menurut Weaver 1957. Jadi Weaver ini membagi eh, mengklasifikasikan bentuk tulisan menjadi 4. Yang pertama yaitu eksposisi, di mana eksposisi ini berupa definisi dan analisis. Kemudian deskripsi yang berupa deskripsi ekspositori dan literer. Kemudian selanjutnya yaitu narasi, di mana narasi ini mencakup urutan waktu, motif, konflik, titik pandang, dan pusat minat. Kemudian yang terakhir yaitu argumentasi, di mana ini berupa sebuah induksi dan dedukasi. Jadi mungkin teman-teman sekalian mungkin sudah pernah mendengar istilah-istilah ini, mungkin biasanya dipelajari di eh, pelajaran bahasa Indonesia mengenai paragraf eksposisi atau paragraf deskripsi, kemudian narasi dan argumentasi. Next, selanjutnya kita masuk pada karakteristik dan ragam karya tulis ilmiah. Jadi, karya tulis ilmiah ini sering juga disebut dengan karangan ilmiah atau karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Nah, karangan ilmiah ini adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi ada banyak sekali definisi mengenai karya tulis ilmiah. Jadi salah satunya kita ambil dari Mariadi dan Harus pada 2004 yang menjelaskan atau mendefinisikan karya tulis ilmiah merupakan suatu karya tulis yang memuat dan mengkaji permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Jadi karya tulis ilmiah ini mempunyai karakteristik tertentu yang dapat membedakan karya tulis ilmiah dengan yang lainnya atau non ilmiah. Nah, karakteristik ini perlu diketahui untuk membekali kemampuan menilai suatu karya tulis apakah termasuk dia karya tulis ilmiah atau bukan. Kemudian memberikan dasar dalam penyusunan karya tulis ilmiah, dan memberikan dasar dalam menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Kemudian kita masuk pada sifat-sifat khas dari karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah ini memiliki sifat-sifat yang khas yang dapat membedakannya dari karya tulis non ilmiah. Jadi yang pertama yaitu karya tulis ilmiah itu berbentuk karangan atau sebuah tulisan. Kemudian yang kedua eh, berada dalam lingkungan bidang ilmu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu berlandaskan fakta-fakta yang objektif dan atau hasil penalaran yang logis. Kemudian yang keempat eh, berupa hasil penelitian, kajian, literatur, dan atau pemikiran. Kemudian yang kelima yaitu disusun secara sistematis dan disajikan dengan bahasa baik dan benar. Dengan demikian, segala macam tulisan atau karangan dalam bidang ilmu tertentu, teoritis ataupun praktis, yang disusun secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang objektif dan atau hasil penalaran yang logis dapat dikategorikan sebagai karya tulis ilmiah. Dengan memperhatikan beberapa karakteristik karya tulis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah pada dasarnya merupakan penuangan atau eh, suatu pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan dengan bahasa dan sistematika ilmiah. Nah, jadi karya tulis ilmiah ini sedikitnya memenuhi 3 syarat. Yang pertama yaitu isi kajiannya berada pada lingkup pengetahuan ilmiah. Yang kedua yaitu langkah pengerjaannya dijiwai atau menggunakan metode.
ilmiah. Kemudian yang ketiga yaitu sosok tampilannya sesuai dan telah memenuhi persyaratan sebagai suatu sosok tulisan keilmuan. Nah, berdasarkan ciri dan karakteristik dari karya tulis ilmiah yang telah dibahas sebelumnya, berikut adalah jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu makalah. Nah, makalah adalah karya ilmiah yang membahas suatu pokok persoalan sebagai hasil penelitian atau sebagai hasil kajian yang disampaikan dalam suatu pertemuan ilmiah ataupun berkenaan dengan tugas-tugas perkuliahan yang diberikan. Nah, mungkin teman-teman di bangku sekolah SMA mungkin sudah sering diberikan tugas dalam membuat sebuah makalah atau mungkin sekarang di bangku perkuliahan mungkin sudah ada beberapa mata kuliah yang memberikan tugas untuk membuat sebuah makalah di mana isi dari sebuah makalah ini tentunya membahas suatu pokok dari persoalan tertentu. Kemudian yang kedua yaitu skripsi. Nah, skripsi ini adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau kajian pustaka dan dipertahankan di depan sidang ujian dalam rangka penyelesaian dari studi S1. Jadi, kelak nantinya teman-teman ketika telah menempuh paling tidak 7 sampai 8 semester mungkin akan selanjutnya akan diperhadapkan pada sebuah penyusunan dari karya ilmiah disebut dengan skripsi. Kemudian yang ketiga yaitu tesis. Jadi sama halnya dengan skripsi. Jadi tesis ini ditulis dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat S2, di mana pembahasan dalam tesis ini mencoba untuk mengungkapkan persoalan ilmiah tertentu dan memecahkannya secara analisis kritis. Kemudian selanjutnya itu disertasi. Nah, sama halnya dengan skripsi, tesis. Nah, disertasi ini berada pada tingkatan selanjutnya yaitu ditulis dalam rangka penyelesaian studi dari S3 atau doktoral. Jadi pembahasan dalam disertasi ini merupakan upaya pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang ditekuni oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan menggunakan pendekatan multidisiplin yang dapat memberikan suatu kesimpulan yang berimplikasi filosofis dan mencakup beberapa bidang ilmiah. Kemudian selanjutnya yaitu artikel. Nah, artikel ini sendiri adalah sebuah karangan prosa yang dimuat dalam media massa yang membahas isu-isu tertentu, persoalan atau kasus yang berkembang dalam masyarakat secara lugas. Nah, dalam konteks yang lebih luas, artikel juga dapat didefinisikan sebagai suatu komposisi atau susunan tulisan dalam sebuah jurnal atau penerbitan di media massa. Nah, selanjutnya yaitu esai. Jadi, esai ini sendiri adalah ekspresi tertulis dari opini penulisnya. Nah, sebuah esai akan semakin baik jika penulisnya dapat menggabungkan fakta dan imajinasi, pengetahuan dengan perasaan, tanpa mengedepankan salah satunya. Dengan tujuan utamanya yaitu mengekspresikan sebuah opini pribadi ya, sebagai analisa akhirnya. Kemudian kita masuk pada pemanfaatan dari persentase tertulis. Jadi dalam berbagai kondisi persentase tertulis ini dapat dimanfaatkan. Yang pertama yaitu dimanfaatkan pada saat ujian esai. Jadi ujian esai ini sendiri yaitu suatu bentuk yang paling praktis dari semua jenis tugas menulis. Jadi dalam ujian esai ini biasanya kita diberikan sebuah pertanyaan di mana pertanyaan ini bersifat terbuka atau memiliki jawaban yang terbuka tanpa batasan, di mana ketika menjawab soal dari esai ini kita diberikan kesempatan untuk menjelaskan seluas-luasnya dari
maksud dari pertanyaan tersebut. Dan juga kita diharuskan untuk memahami terlebih dahulu maksud dari pertanyaan tersebut. Kemudian mulai untuk mengarang atau membuat kerangka dari penulisan esai tersebut. Kemudian selanjutnya itu dalam penulisan artikel. Jadi dalam penulisan artikel ini eh, lebih diarahkan pada penulisan artikel sebuah jurnal, di mana jurnal ini diterbitkan secara berkala. Jadi kelak teman-teman ketika teman-teman memilih untuk eh, berkecimpung di dunia akademisi, mungkin teman-teman akan sering diperhadapkan pada sebuah pembuatan jurnal atau penulisan artikel di mana teman-teman ini biasanya diwajibkan untuk membuat sebuah artikel jurnal minimal satu kali dalam satu tahun. Nah, juga teman-teman ketika selesai menyusun sebuah skripsi nantinya akan teman-teman diwajibkan untuk membuat sebuah artikel jurnal eh, yang berkaitan dengan hasil dari skripsinya teman-teman itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu berguna pada saat pembuatan karangan ilmiah populer. Nah, pengertian populer di sini adalah dikenal dan mudah dipahami oleh orang banyak. Jadi karangan ilmiah populer dalam hal ini bisa diartikan membahas tentang ilmu yang dikenal oleh banyak orang dan ditulis secara ilmiah. Sedemikian sehingga mudah dipahami oleh rata-rata pembacanya. Kata-kata yang digunakan dalam menulis informasi yang disampaikan dipilih yang mudah dimengerti dan oleh rata-rata pembacanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada sub pembahasan kedua yaitu persentase lisan. Nah, di mana pembahasannya ada dua yaitu pertama yaitu jenis-jenis persentase lisan, kemudian yang kedua yaitu pemanfaatan alat bantu dalam persentase lisan. Next, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis persentase lisan. Jadi pada umumnya persentase lisan ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu persentase informal dan yang kedua yaitu persentase secara formal. Kita jelaskan pada slide berikut. Yang pertama yaitu persentase informal. Jadi persentase ini biasanya dilakukan di antara orang-orang yang sudah sangat dikenal atau kepada orang-orang yang mempunyai hubungan kerja dengan pembicara. Jadi misalnya mungkin teman-teman ketika melakukan persentase mungkin ketika di bangku eh, sekolah SMA mungkin biasanya kan teman-teman ada tugas persentase itu kan biasanya teman-teman mempresentasikan hasil tugasnya teman-teman kepada teman-teman lainnya yang mungkin sudah dianggap akrab atau mungkin teman sejawat. Seperti itu yang dikatakan persentase informal atau mungkin sekarang misalnya teman-teman ada kelompok belajar ya. Biasanya kan dalam kelompok belajar itu kita melakukan sebuah persentase. Nah, itu adalah persentase informal. Jadi dia mungkin bisa dibilang tergolong santai ya atau kita masih eh, apa ya? Masih bisa dalam bentuk santai karena yang kita eh, temani untuk berbincang atau presentasikan itu kan teman-temannya kita atau mungkin sejawatnya kita yang masih kesehariannya mungkin masih sering kita temui seperti itu. Mungkin di dunia kerja mungkin misalnya di kantor-kantor biasanya kita kan melakukan persentase dengan rekan-rekan kerjanya kita. Artinya rekan-rekan teman kerjanya kita ini kan kesehariannya kita biasa saling berjumpa. Nah, meskipun persentase ini bersifat informal ya, jadi seorang pembicara itu harus tetap mempersiapkan diri agar informasi yang akan disampaikan
dapat terorganisasikan dengan baik dan penyelesaian diberikan jelas bagi orang lain. Jadi meskipun teman-teman misalnya melakukan sebuah persentase informal dengan teman-teman kelompoknya, jadi ada baiknya untuk tetap harus mempersiapkan diri agar eh, informasi-informasi yang ingin teman-teman sampaikan kepada teman-temannya dapat eh, dijelaskan dengan baik dan diterima dengan baik oleh teman-temannya. Selanjutnya yaitu persentase formal. Jadi dalam persentase formal ini biasanya audiensnya itu boleh jadi tidak dikenali oleh si pembicaranya atau sebaliknya. Si pembicara ini tidak dikenali oleh audiensnya. Jadi dalam persentase formal ini membutuhkan waktu dan usaha untuk mempersiapkan dengan baik karena pembicara perlu memberikan latar belakang, informasi, dan menyesuaikan materi yang akan dipresentasikan sesuai dengan kebutuhan audiensnya. Jadi dalam persentase formal ini, mungkin dalam studi kasusnya mungkin teman-teman akan hadapi nanti mungkin ketika teman-teman melakukan persentase apakah di depan stakeholder ketika menyampaikan hasil-hasil mungkin sekarang hasil tugasnya atau mungkin hasil-hasil perencanaan yang telah teman-teman buat. Nantinya teman-teman akan melakukan persentase di depan audiens yang mungkin bisa jadi teman-teman tidak mengenali karena mereka adalah orang-orang yang baru. Makanya dibutuhkan waktu dan usaha untuk mempersiapkannya dengan baik agar informasi-informasi yang ingin teman-teman sampaikan kepada audiens itu dapat tersampaikan dan diterima dengan baik sesuai dengan maksud dan tujuan dari uh, perencanaannya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masuk pada persiapan persentase secara profesional. Jadi dalam presentasi lisan, selain pembicara atau presenter atau keynote speaker sebagai pelaku utama, perlu diperhatikan aspek-aspek yang lainnya, yaitu pertama yaitu acara apa, kemudian eh, siapa audiensnya, dan kemudian yang terakhir yaitu apa tujuan presentasi ini dilakukan. Dengan mempertimbangkan ketiga hal ini, persentase dapat dipersiapkan dengan baik. Nah, adapun persiapan-persiapan yang perlu dilakukan yang pertama yaitu eh, menganalisis pemirsa atau audiensnya, kemudian tujuan persentase dan terakhir yaitu langkah-langkah dari persentase itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu analisis pemirsa atau audiens. Jadi seperti halnya seorang wartawan yang dianjurkan untuk mengajukan 6 pertanyaan penting sebelum menulis sebuah reportasenya. Demikian juga halnya dengan seorang presenter atau pembicara, haruslah mempertimbangkan 6 pertanyaan yang sama. Yang pertama yaitu apa, kemudian siapa, di mana, kemudian kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, keenam pertanyaan tersebut, meskipun urutannya ini tidak penting sebenarnya, tetapi sangat esensial dalam analisis pemirsa atau audiens yang harus dilakukan oleh seorang presenter atau pembicara. Jadi pertanyaan mengenai siapa audiensnya menjadi hal yang sangat penting karena tanpa mengetahuinya seorang pembicara atau presenter tidak boleh menyamaratakan semua audiensnya. Oleh karena itu, eh, disarankan untuk melakukan identifikasi terlebih dahulu siapa yang akan mendengarkan persentase sehingga isi, struktur dan alat bantu yang akan kita pergunakan dalam presentasi ini dapat disesuaikan dengan audiensnya. Dalam hal ini, audiens bisa saja dibedakan apakah audiensnya ini adalah audiens yang berprofesi sama dengan si presenter atau mungkin berbeda dengan si presenter. Apakah dia dari kalangan awam ataupun bukan. Makanya dalam
eee, mempersiapkan sebuah, persentase lisan, tentunya kita dihadapkan untuk, selalu melakukan analisis terhadap audiens. Karena bisa jadi ketika kita melakukan persentase, misalnya kita menyebutkan, sebuah Eee, istilah-istilah dalam misalnya kita dalam, ilmu perencanaan wilayah, misalnya kita menyebutkan sebuah istilah-istilah yang mungkin akan jarang didengarkan oleh orang-orang, di luar, bidang ilmu perencanaan, ketika kita sebutkan makanya, mereka akan kurang paham. Makanya, kita harus, dihadapkan pada analisis sebuah audiens. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa audiensnya itu, bukan dari karangan eee, dalam bidang ilmu perencanaan wilayah dan kota, makanya, dalam menyebutkan sebuah istilah-istilah itu perlu kita, mungkin kita transfer pada istilah yang umum agar, mereka yang, tidak, sebidang dengan, ilmu perencanaan wilayah bisa lebih paham atau bisa menangkap dengan baik, atau mungkin ketika kita menyebutkan sebuah istilah yang mungkin jarang mereka dengar, mungkin kita bisa menjelaskan menyelinginya dengan definisi-definisi dari istilah tersebut. Berbeda halnya ketika kita melakukan persentase dengan, audiensnya itu, eee, sama dengan, atau sebidang dengan ilmu kita, mungkin ketika kita menyebutkan istilah dalam misalnya ilmu perencanaan wilayah, mungkin, tanpa kita jelaskan maksud dari istilah tersebut, mungkin, audiens itu akan sudah paham, karena mereka sudah sering mendengar dari istilah-istilah tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada tujuan persentase lisan. Jadi secara umum ada 4 tujuan dari, persentase lisan yang, dalam prakteknya sesungguhnya dapat saja merupakan kombinasi. Yang pertama yaitu, memberikan sebuah informasi, di mana, tujuan dari, persentase lisan ini yaitu memberikan informasi yang faktual kepada, pemirsa atau audiens, biasanya sebagai latar belakang. Jadi mungkin, memberikan informasi ini biasanya misalnya teman-teman melakukan sebuah persentase lisan, dengan, produk-produk hasil perencanaan, tentunya, teman-teman ini memberikan informasi, misalnya memberikan, misalnya gambaran umum dari sebuah wilayah perencanaan. Kemudian yang kedua yaitu, persuasi. Di mana persepsi ini, menyampaikan kepada, audiens atau pemirsa tentang manfaat atau kelebihan dari apa yang Anda usulkan. Sehingga, audiens atau pemirsa dapat menerimanya. Jadi, dalam kaitannya dengan perencanaan wilayah ketika teman-teman melakukan persentase lisan dengan, produk-produk tata ruang yang telah dibuat sebelumnya, mungkin, teman-teman di sini, eee, memaparkan atau menyampaikan, kelebihan-kelebihan atau manfaat-manfaatnya, manfaat dari, produk tata ruang yang teman-teman, telah buat kepada audiens dengan, memberikan keyakinan bahwa, ini akan bermanfaat dengan baik, sehingga audiensnya atau pemirsanya akan, dapat menerimanya dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu demonstrasi. Jadi dalam demonstrasi ini menunjukkan kepada, pemirsa atau audiens bagaimana sesuatu itu terjadi atau beroperasi. Jadi misalnya, dalam kaitannya ilmu perencanaan wilayah dan kota, jadi demonstrasi ini biasanya, kita tunjukkan dengan sebuah animasi mungkin, dalam, perencanaan wilayah dan kota itu biasanya misalnya dalam, mitigasi bencana. Jadi dalam, perencanaan dari, proses mitigasi bencana ini, biasanya kita menunjukkan sebuah animasi bagaimana, sebuah bencana itu bisa terjadi dan, bagaimana, menanggulanginya. Jadi, audiens atau pemirsanya ini bisa, eee, tergambarkan mungkin, bisa mereka bayangkan bahwa, oh ternyata, eee bencana ini bisa terjadi, secara seperti ini dan, kita bisa menanggulanginya dengan, cara seperti ini, seperti itu. Kemudian, selanjutnya yaitu,
melatih atau training. Eee, melatih ini yaitu mengajarkan kepada pemirsa atau audiens, bagaimana melakukan sesuatu, memberikan kesempatan dan, pengalaman langsung secara, praktis. Jadi dalam kaitannya dengan ilmu perencanaan wilayah dan kota, misalnya teman-teman di sini, bertindak sebagai, eee, mengarahkan, kepada masyarakat-masyarakat misalnya dalam, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, teman-teman memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, misalnya masyarakat nelayan, bagaimana, memanfaatkan hasil-hasil laut dengan, baik atau mungkin bagaimana, eee, proses, pengolahan-pengolahan hasil laut, hingga pada, sampai pada, proses, pengemasan sehingga hasil-hasil dari laut tersebut dapat memiliki nilai tambah dalam penjualan di pasaran. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah persentase. Nah, jadi sesungguhnya tiap jenis persentase ini, apakah dia persentase formal atau informal, mempunyai langkah-langkah persiapan yang berbeda-beda. Namun secara garis besar, setidaknya terdapat 7 langkah yang dapat ditempuh untuk melakukan persentase dengan baik dan efektif sesuai dengan tujuannya. Langkah-langkah tersebut mencakup yang pertama yaitu proses persiapan dasar, kemudian yang kedua yaitu penyusunan isi dan struktur, kemudian yang ketiga yaitu pemilihan alat bantu, kemudian yang keempat persiapan akhir, kelima yaitu membina keberanian, kemudian yang keenam yaitu melakukan persentase dan terakhir yaitu menghadapi pertanyaan. Jadi akhir dari sebuah persentase ini tentunya kita akan diperhadapkan pada sebuah pertanyaan dari audiens. Kemudian ada pun pemanfaatan alat bantu dalam persentase lisan. Jadi mungkin seperti halnya dengan persentase visual, yang dimana persentase visual ini juga bisa memanfaatkan berbagai alat-alat bantu, mungkin alat-alat bantu di bidang teknologi informasi. Jadi dalam pemanfaatannya persentase lisan ini juga dapat dibantu dengan alat-alat bantu seperti ini. Jadi, yang gambar pertama itu merupakan, papan persentase ya. Jadi, papan persentase itu sebenarnya, kalau di era industri 4.0 sekarang ini mungkin sudah jarang kita gunakan ya. Jadi dia ini, masih, secara manual, jadi mungkin hanya sebuah papan, mungkin whiteboard yang mungkin kita sering temui di kelas-kelasnya kita atau di kelas ketika kelas SMA dan SMP. Biasanya kita menggunakan, whiteboard untuk, melakukan persentase. Tapi, di era, mungkin revolusi 4.0 sekarang ini kan sudah, banyak penggunaan teknologi seperti, menggunakan proyektor, kemudian, menggunakan laptop, apakah laptop atau mungkin PC atau, komputer dan sejenisnya. Kemudian, kita juga biasanya menggunakan, sebuah pointer atau, mungkin teman-teman mungkin sering lihat, pointer ini mungkin, sama dengan sebuah mainan laser-laser yang mungkin, sebagai alat bantunya kita untuk menunjukkan, eee, ketika melakukan penjelasan pada slide, atau menggunakan proyektor di layarnya, seperti itu. Oke, sekian. Jadi, untuk materi kita pada pertemuan yang keempat ini mengenai, media dan teknik persentase tertulis, dan lisan, cukup sampai di sini. Kemudian selanjutnya, saya akan mengarahkan teman-teman untuk, mengerjakan kuis yang telah saya upload di lenteranya masing-masing. Jadi silahkan, setelah ini silahkan membuka lenteranya untuk, mengerjakan kuis yang sudah saya, upload. Dan kemudian, untuk terakhir ya, jadi teman-teman, saya harapkan untuk menuliskan, nama lengkap dan, NIM-nya di kolom komentar agar saya tahu bahwa siapa-siapa mahasiswa yang telah eee, menyimak materi ini. Jadi saya akan melihat dan juga itu bisa menjadi rekapan absennya saya mungkin ketika ada yang komplain mengenai
absennya, mungkin terlambat dan sebagainya. Jadi sekian, saya akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.